Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Afrizal, Prodi Ekonomi Syariah. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang masalah ekonomi mikro Islam, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ekonomi Islam dan apa sih ekonomi mikro Islam. Nah, ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada satu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dan ekonomi syariah berkembang bersamaan dengan lahirnya dan berkembangnya agama Islam di dunia. Nah, ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi yang memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, atau resources yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dapat dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, harga yang terbaik. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Pada dataran teoritis, ada beberapa pokok bahasan ilmu mikroekonomi yang telah menjadi kajian dari sudut pandang ilmu ekonomi Islam. Di antaranya adalah 1. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islami. 2. Teori permintaan Islami. 3. Teori produksi Islam. 4. Teori penawaran Islami. 5. Mekanisme pasar Islami. 6. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya itu karakteristik ekonomi mikro Islam. Karakteristik ekonomi mikro Islam dibagi menjadi 9 bagian. 1. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahi. 2. Ekonomi hanya merupakan satu titik bagian dari al-Islam secara keseluruhan. 3. Terkait eratnya dengan akhlak. 4. Elastis dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan atau evolusi. 5. Objektif. 6. Memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. 7. Realistis. 8. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. 9. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan. Masalah ekonomi mikro Islam terbagi menjadi 4, yaitu 1. Dalam berbagai literatur konvensional dijelaskan bahwa masalah utama dalam ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya ekonomi sebagai alat kebutuhan yang terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan. Kondisi tersebut memaksa manusia ekonomismen untuk membuat berbagai pilihan baik bersifat individu maupun kolektif dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, beberapa ekonomi dari kalangan Islam mencoba memberikan pemikiran yang menyatakan bahwa permasalahan ekonomi tidaklah linear seperti apa yang didefinisikan oleh ekonom konvensional. Jadi teman-teman, bagaimana sih kalau menurut Islam? Nah, kalau menurut Islam, bahwa kelangkaan menjadi sebab utama dari permasalahan ekonomi tidaklah benar, dan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang dan jasa masih perdebatan. Sistem ekonomi Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya termasuk bumi beserta isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, sehingga kelangkaan pada dasarnya tidak menjadi masalah dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, baiklah teman-teman, itu yang pertama. Selanjutnya kita yang kedua. Yang kedua, dalam kajian ilmu ekonomi dikenal istilah ekonomi positif atau positive economics dan economics normatif atau normative economics. Ekonomi konvensional melihat bentuk ekonomi pada dua kondisi ekstrem statis tersebut, positif atau negatif. Memisahkan antara keduanya, perbedaan dengan ekonomi konvensional dalam mempelajari ekonomi Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Artinya, segala ilmu ekonomi positif hakikatnya adalah ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif dan normatif. Pemisahan aspek positif dan normatif ini mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan suatu yang independen terhadap norma.
tidak ada kausalitas antara norma dan fakta, dan karenanya bersifat objektif. Salah satu pemikir ekonomi Islam terhadap ilmu ekonomi konvensional, terutama kapitalisme, adalah kecenderungan untuk mengklaim bebas nilai, value free, serta mengabaikan pertimbangan moral. Nah, yang ketiga, masalah dasar ekonomi mikro Islam adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar. Dengan teori homo economicusnya ekonomi konvensional, maka setiap individu dalam mekanisme pasar memiliki kebebasan penuh untuk mengejar self interestnya dan untuk memiliki serta mengolah sumber dayanya sendiri. Konsep adil memang bukan hanya milik ekonomi Islam. Konsep adil juga dimiliki oleh ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai you get what you dispute, sedangkan sosialisme klasik mendefinisikan adil sebagai no one has a free will to get more than others, maka Islam mendefinisikan adil sebagai la tazlimuna wa la tazlamuna. Nah, baiklah teman-teman sekalian, yang keempat atau yang terakhir adalah masalah dasar ekonomi mikro Islam, yaitu homo economicus menyederhanakan perilaku manusia bersifat self-interested, bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam teori invisible hand-nya, Adam Smith dikatakan bahwa setiap orang economicsman dalam mengejar kepentingannya sendiri akan memajukan kepentingan umum. Self-interested tidak harus selalu berarti memperbanyak kekayaan seseorang dalam satuan mata uang tertentu. Menurut Karim, Ekonomi Mikro Islam 2003, kita berasumsi bahwa individu mengejar berbagai tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Dengan demikian, self-interested juga mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan persahabatan, kekuasaan, menolong sesama, penciptaan karya seni, cinta, dan lain-lain. Dapat juga self-interestednya yang tercerahkan, di mana individu dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang menjadikan mereka lebih baik, pada saat yang sama membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih baik pula. Baiklah teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah, dan yang salah mutlak dari setan, dan manusia adalah korban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.